menyentuh, memulihkan, dan mengalir kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan menyembuhkan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia memberkatiku dan menyembuhkanmu. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Percayalah, Yesus selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia memberkatiku dan menyembuhkanmu. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati dan menyembuhkanku. Aku percaya. Halo semua saudara sekalian, orang-orang percaya, warga surgawi. Kita amat sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus adalah penolong yang selalu menjaga kita. Saya disertai Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sama berharganya juga disertai Tuhan. Kita harus ingat bahwa tidak ada sehelai rambut jatuh tanpa seizin daripada Tuhan yang memberkati kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan masih menyembuhkan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu
menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagamu. Dia memberkatimu dan menyembuhkanmu. Percayalah. Yes, aku hidup karena percaya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menolongku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia memberkatimu dan menyembuhkanmu. Percayalah. Yesus memberkatimu, Yesus menyembuhkan. Percayalah. Kita hidup oleh karena percaya. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami hidup, kami percaya, dan hari-hari hidup kami akan melihat pertolongan-Mu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku tidak takut, ku tidak bimbang, karena Yesus bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berharap hanya Yesus, penolong yang setia. Sama-sama katakan yuk. Saat kita berjalan, tidak seorang diri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dia Immanuel. Kasih-Nya menerangi langkahku. Ku tidak takut, ku tidak bimbang, karena Yesus besertaku. Yesus tahu yang terbaik bagimu. Yesus sanggup sembuhkan sakitmu. Percayalah, berharaplah
Hanya Yesus penolong yang setia. Glory to God. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Karena memang hanya Engkau yang setia. Tiada yang lain. Kasih setiamu Engkau buktikan setiap hari dalam hidup kami, dalam doa-doa kami. Amen. Penolong yang setia, yang paling tahu yang terbaik bagimu. Yesus sanggup pulihkan sakitmu. Berharaplah, percayalah, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Yesus paling tahu yang terbaik bagimu. Yesus sanggup sembuhkan sakitmu. Percayalah, berharaplah, hanya Yesus penolong yang setia. Tidak ada yang lain. Bahkan sampai tadi malam, mata kepala saya menjadi saksi dan bukti dan dilihat oleh orang banyak. Yesus melepaskan seorang yang berpakaian dinas polisi dari sendawa, dari sebuah keadaan yang mengerikan. Nanti setelahnya ini admin akan upload videonya, video singkat yang diambil apa adanya. Tetapi selalu setiap video kesaksian kami coba memberikan pesan kepada dunia bahwa Yesus Kristus tidak berubah. Sampai hari ini Dia masih menolong, masih membebaskan, dan masih sanggup menyembuhkan. Dia penolong yang setia. Belajarlah percaya bahwa tidak ada kekuatan kasih yang lain yang sanggup pulihkan hidupmu, bahkan keluargamu hari ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah memaksamu, tapi Dia menunggu hatimu terbuka agar kasih-Nya bisa menyentuh hati Bapak Ibu. Dan disitulah akhir balik seseorang dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang lama, memiliki hidup yang baru dari penolong yang setia. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap pemirsa dan pendengar di mana saja berada. Time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir, mentouch setiap tubuh orang-orang sakit. Aliran kesembuhan melepaskan free bagi mereka yang diikat oleh roh-roh jahat, ketakutan, intimidasi, kelemahan, putus asa. In Jesus' name, firman Tuhan diberitakan, sesuatu yang ajaib pasti terjadi karena kuasa Tuhan, kuasa Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus Kristus
tetap berlaku sampai detik ini. In Jesus' name, I pray to the Lord. Amen. Orang-orang sangat banyak membutuhkan doa. Bahkan yang muncul di cover YouTube, thumbnail, dan akan muncul di Facebook, seorang anak yang datang meminta doa mama yang lagi sakit. Menurut kesaksian yang Pastor dapatkan dari Rimland Channel, dia rela menempuh 3 jam menggunakan sepeda motor untuk mengambil healing water. Healing water itu semuanya gratis. Healing water bukan air jampi-jampi, bukan air guna-guna, bukan air opo-opo. Healing water adalah air PDAM yang biasa, yang sudah melewati proses higienis, filter, ultraviolet, tabun, saringan. Secara kebersihan itu sudah layak diminum. Steril, clean. Menjadi healing water, prosesnya karena didoakan. In Jesus' name, air biasa dapat menjadi air baptisan. Kalau saudara pernah tahu pelayanan baptisan, kami sebelum terbangun hari ini, puji Tuhan Bapak Ibu tolong dukun dan doakan supaya finishing ini kolam baptisan yang saya percaya ada kesembuhan di dalamnya. Nah, beberapa tahun yang lalu kami mulai pelayanan Bapak Ibu, kami tidak punya kolam baptisan. Jadi kami meminjam, kadang ada kenalan yang memiliki apartemen, kami pakai kolam di apartemen. Kami kadang meminta izin kepada penjaga kolam berenang di seputar kompleks Balikpapan Baru di kota Balikpapan. Ya, kalau tidak terlalu ramai, silahkan. Maka kami memang cari jam-jam yang belum ada pengunjung gitu. Di tempat renang umum, kadang juga kami minta izin kalau misalnya di kolam renang lagi ramai, karena di sana memang dikunjungi banyak orang. Kami pinjam, ada kenalan, relasi di hotel, di kolam hotel. Itu semua air biasa, tetapi menjadi diberkati dan digunakan untuk membaptis karena didoakan in Jesus' name. Jadi doa itu keren. Laki-laki dan perempuan menjadi diberkati setelah didoakan, diteguhkan in Jesus' name. Rumah berhantu, rumah tusuk sate, katanya hong shui-nya kurang bagus menurut orang-orang pintar, tapi tidak demikian bagi orang yang percaya. Rumah soe, rumah amsyong menjadi diberkati ketika diucapkan doa in Jesus' name. Kantormu yang diganggu, dikirimin orang barang-barang tidak baik, terlindungi, tercover ketika didoakan in Jesus' name. Saya kira jelas ya,
ilustrasi yang banyak tadi. Demikian pun air, Bapak Ibu. Air PDAM biasa yang ketika didoakan in Jesus name menjadi healing water. Yes. Jadi yang pastor mau pesan di sini, kalau Bapak Ibu di kota Balikpapan ya mau mampir, mau foto-foto, karena hari ini sampai tadi malam orang datang, banyak spot-spot foto mulai dari depan, samping, di tribun bawah. Ya kita nanti juga mau setelah kolam selesai, kita akan bikin semacam gazebo di yang tadinya awal-awal kalau saudara tahu tahun lalu kita ada sebut istilah tangga kesembuhan. Tangga kesembuhan itu waktu tahun lalu itu orang-orang banyak duduk sana. Bukan tangga yang menyembuhkan, maksudnya mereka menunggu karena pastor melayani dari depan jalanan, tribun atas, tribun bawah, lalu ke belakang. Jadi kita sebut istilah tangga kesembuhan. Kemarin pastor share tentang kaos yang tulisannya memberkati aku ditolong Tuhan. Akhirnya adminnya channel IHS Media dan channel Yusak Hadiswantoro itu diserbu orang. Mereka rindu juga mendapatkan memiliki kaos yang tulisannya memberkati aku ditolong Tuhan. Karena ditolong Tuhan, maka kita juga berkewajiban dong menolong orang lain. Amin. Lalu admin men-chat dan berkata, wah, channel kami ini dikunjungi banyak orang. Lalu pastor share, ya sudah kalau begitu namanya kaos kesembuhan. Lalu saudara-saudara sekalian, kalau di Balikpapan ya, mau datang ya silakan, asal tidak sampai berkerumun. Dalam arti memang sampai hari ini kami dapat siapkan 3 sarana untuk pelayanan dalam suasana PPKM ini, dan suasana di mana pastor dan THC masih mendapatkan pelarangan, dalam arti belum boleh mengadakan tatap muka. Pun demikian kami dapat hikmat melalui 3 layanan ini. 3 yang dapat kami sediakan fasilitas pelayanan doa dan kesembuhan. 1, melalui live streaming setiap pagi jam 5 WIB seperti sekarang yang Bapak Ibu saksikan. Banyak juga channel-channel YouTube yang mereupload. Terima kasih, puji Tuhan. Ada yang reupload siang, ada yang reupload sore, ada yang malam. Dan reupload saja mereka tiap hari mendapat view ribuan orang. Puji syukur, lewat pelayanan ini bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan orang bisa meneruskan berkat-berkat rohani ini. Puji syukur, selamat ya. Dan lanjutkan hal-hal yang baik, sebarkan berita-berita surgawi saja. Namun saudara, misalnya seperti anak terkasih ya, yang katanya datang dari kota Samarinda. Sebetulnya yang dari luar kota tidak perlu harus dikirim airnya, atau tidak perlu khusus datang untuk mengambil itu. Karena Bapak Ibu sekalian, doakan air biasa menjadi air yang diberkati. Ingat beberapa tahun lalu ketika pastor masih melayani ke daerah-daerah, ke pedesaan-pedesaan, sampai ke Malinau, sampai ke Respen, ya, sampai ke kampung-kampung Dayak, Krayan, Lombawang. Bapak Ibu sekalian, ketika di sana kami memberitakan Injil, mendoakan orang-orang sakit, mereka menerima kasih Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Terjadilah baptisan, dan saat membaptis itu di sungai. Sungai itu tidak jernih airnya, dan bahkan di waktu-waktu tertentu ketika kami turun itu ada lewat tambang emas. Maksudnya kotoran orang habis dibuang di entah di kilometer berapa atau puluhan meter berapa, namanya aja sungai, lewat
Pun demikian air yang tidak bersih itu, tidak jernih itu, ketika didoakan in Jesus name, itu layak menjadi air baptisan. Bukan masalah bersih tidak bersihnya, tetapi air biasa menjadi diberkati karena in Jesus name. Mungkin keluargamu juga biasa-biasa, tapi ketika didoakan in Jesus name, keluargamu sangat diberkati luar biasa. Dan saudara pun boleh bersaksi, mungkin usaha mengkorintis biasa-biasa, tapi engkau mendoakan in Jesus name, usaha hari ini melejit luar biasa. Dan bahkan saya mau beritahu saudaraku, Tuhan itu ajaib. Seperti yang Pastor share kemarin, bahwa kekuatan kita yang percaya diperbaharui seperti Raja Wali. Salah satu hal, Raja Wali memiliki 8 kali lebih tajam penglihatannya daripada manusia biasa. Artinya, saya dapat berkat Tuhan, saya menemukan rahasia ini di tengah pandemi ini. Banyak orang-orang yang tidak percaya, mereka gulung tikar. Tetapi sebagai orang percaya, justru tengah keadaan begini, kita memiliki mata iman. Kita memiliki pandangan rohani. Kita sering berkata, walau sana sini semua orang mengalami susah, tapi orang percaya, dia cara pandangnya berbeda, memiliki cara pandang rohani, sudut pandang surgawi. Dan saudara pun demikian semestinya, kalau engkau percaya kepada Tuhan. In Jesus name, tidak ada barang yang mustahil, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, jadi yang jauh-jauh, ada yang kan dari Mahakam Ulu, kasihan jauh, Kalteng, Palangkaraya. Pastor mengasihi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Dayak, orang-orang Kupang, orang-orang Jawa, orang-orang Bali hari ini banyak datang, orang-orang Papua, halo, Pace, Mace, orang-orang Congkereng, orang-orang Cenes, orang-orang apa lagi ya? Orang-orang Makassar, orang-orang Manado, dan semua suku Pastor kasihi. Dan saya berkomitmen, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Tapi saya rindu menjadi hamba Tuhan yang melakukan perintah Tuhan dan memberkati orang-orang yang memang membutuhkan. Karena Yesus paling mengerti. Yesus mengerti. Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Kita bergumul sendiri tidak akan. Yesus Yesus mengasihi setiap orang, suku bangsa. Pastor Andy mengasihi setiap suku-suku, bangsa-bangsa. Ya, jauh banget ya. Pastor belum keliling dunia sih. Saya mengasihi orang Batak, ya. Saya mengasihi setiap orang Timor. Saya mengasihi Bapak Ibu sekalian. Dan seandainya tidak pembatasan ini, orang-orang yang ketemu, saya mau peluk mereka. Ya, oke, tadi share bagaimana dahsyatnya ya kalau kita percaya doa in Jesus name. Jadi yang pertama tadi kita kasih pelayanan live streaming. Yang kedua kita kasih pelayanan melalui grup doa, ya. Form doa, Bapak Ibu silakan isi lalu kirimkan form doa tersebut ke grup doa. Namanya IBM, singkatan dari I Believe Miracle. Lalu yang ketiga kita kasih pelayanan melalui Healing Water. Amen. Nanti ya Bapak Ibu tolong dukung. Ini sudah banyak banget yang rindu
Begitu selesai, mereka mau datang untuk menerima pelayanan baptisan. Wah, habis ini apalagi? Ya, semua tidak terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kembali, kiranya Tuhan memberkati ke umur yang panjang, supaya dapat menyelesaikan banyak kehendak ilahi, mandat surgawi yang dari Bapakku di surga. Saya rindu meneruskan ini sehingga tidak perlu orang-orang berbondong-bondong dari daerah, pedalaman, desa, luar kota harus ke Balikpapan. Saya rindu membagikan firman ini, pengertian ini, kebenaran ini. Tolong Bapak Ibu simak sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu jemaat, orang percaya, ataupun gembala, penatua, majelis, pastor, guru, penginjil. Please tolong dengarkan firman Tuhan ini, supaya semua kita saudara-saudara mengambil bagian yang sama, turut melayani pekerjaan surga. Karena kita warga surga, amin. Ya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kata demi kata firman yang kami baca, kami dengar, biarlah menjadi kata demi kata dari Tuhan Yesus buat setiap pribadi. In Jesus' name. Amen. Yuk kita melihat Bible, sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sini Bapak Ibu ada sebuah perikop yang tertulis Yesus mengutus 70 murid. Bagi sebagian orang-orang Kristen melihat ini bahwa yang diutus hanya murid-murid. Saya tanggapi sekarang, kalau misalnya hanya murid-murid yang diutus, berarti hari ini tugas pemberitaan Injil sudah selesai, karena murid-murid semua sudah jadi almarhum. Tapi nyatanya itulah kadang pemahaman atau tindakan atau sikap tidak sinkron. Apapun labelnya, namanya, mereka tetap memberitakan Injil. Tapi satu sisi mereka berkata bahwa perintah diutus hanya 70 murid. Kalau betul demikian, karena pastor dulu suka berdebat, sekarang tidak suka. Bukan saya tidak bisa berdebat, bukan saya tidak pernah berdebat. Saya sudah menemukan rahasia bahwa kurang orang yang menjadi percaya karena hasil perdebatan. Tapi banyak orang menerima kasih surgawi dari buah-buah pelayanan, teladan hidup Kristus yang kita hidupin. Katakan misalnya hanya 70 murid yang diutus, berarti hari ini tugas penginjilan selesai. Tapi bukankah dalam Bible banyak kisah mengatakan, banyak ajakan, banyak perintah, banyak pesan Tuhan? Orang-orang percaya, tunaikan tugasmu, lakukan kehendak Bapa, dan seterusnya. Jadi ini tidak clear bagi sebagian orang, tetapi ini prinsip saya dalam pelayanan. Dan karena Bapak Ibu terberkati pelayanan ini, maka saya share prinsip-prinsip ini yang sudah saya alami. Ada pengalaman-pengalaman spiritual yang pastor bagikan, ada impartasi dalamnya. Ada orang-orang yang menurut katanya sudah tidak percaya kesembuhan. Tapi apakah benar kalau dia sakit, dia nggak doa kesembuhan? Ataukah dia berkata demikian hanya untuk mempertahankan doktrin yang sudah turun dari kelas kepada kelas? Yesus mengutus 70 murid. Murid-murid sudah almarhum sekarang. Tetapi tongkat estafet itu masih terus dilanjutkan. Selama langit bumi masih ada, pekerjaan Tuhan Yesus akan tetap terjadi. Amin. Sekarang kita masuk ayat 1
Ayat yang ke-9. Ya. Ya, dari tadi seri yang awal ini Bapak Ibu sekalian, silakan tempatkan dirimu, pemahamanmu, sikapmu, atau pelayanan Bapak Ibu hari ini mau yang tadi hanya untuk 70 murid. Saya nggak diutus, ya silakan. Karena saya tidak suka memaksa. Tapi kalau saudara berkata 70 murid diutus, saya percaya, saya bukan hanya murid, saya orang percaya. Bahkan secara ekstrim banyak orang berkata, saya anak Tuhan. Wow! Berarti engkau membawa otoritas Bapakmu. Kalau murid membawa mandat gurunya, kalau anak membawa otoritas bapaknya. Ya silakan. Ya, Bapak Ibu mau tempatkan di mana? Tidak usah kita saling serang, nggak usah saling menghakimi, nggak usah saling benar salah, jelekkan sana, pujisan nggak usah. Hidupi apa yang Anda yakini, yakini apa yang Anda hidupin. Lanjut. Sekarang saya baca ya. Lukas 10 ayat 1 sampai yang ke-9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Tuhan Yesus telah mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuk suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah itu. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nggak rugi kan? Kita shalom, damai sejahtera. Diterima, puji syukur. Ditolak, itu kan kembali. Damai sejahtera itu kembali. Makanya jangan melempar kotoran. Kalau nggak diterima, kotorannya kembali tertampar muka kita. Ih, baunya. Ucapkan damai, orang tidak terima, kembalinya damai. Lakukan kebaikan, orang nggak terima, kembali kebaikan. Kalau saudara buat kejahatan, orang nggak terima, saudara akan ditimpal kejahatan. Siapa yang salah? Ayo. Rugi siapa? Rugi diri sendiri. Tapi pastor dia jahat, biarin aja. Kan dia keluarin perbendaharaan jahat, nanti kembali ke dia sendiri. Kita tetap lakukan kebaikan. Sifat orang Kristen dari awal, dari dulu, dari gereja mula-mula, semakin ditekan, semakin merambat-rambat. Gitu. Tapi sikap orang yang kalah, baru sedikit lupa dikatakan shalom. Sudah kepahitan. Ayo di sini. Rumahmu itu bukan rumah kepahitan. Hatimu bukan rumah kepahitan. Pikiranmu bukan rumah kepahitan. Maka ucapkan shalom. Mengenai nanti, tapi pas nggak tahu, suamiku itu loh, aduh, maki-maki. Ya, itu kan dia, bukan kita. Firman Tuhan mengubah kita, bukan dia. Firman Tuhan untuk saya, bukan untuk dia. Jadi firman Tuhan mau berperkara, mau beracara kepada saya, bukan dia. Dia terima, puji syukur. Dia terima, firman ini kembali kepada Pastor Andy atau kepada saudara yang mewartakan, tidak ada ruginya. Jadi kalau orang tolak, ya nggak apa-apa. Toh juga yang kembali damai sejahtera. Makanya ada istilah berkata, jatuh ke lubang sendiri. Nah, jangan sampai kita menebar lubang-lubang perangkap supaya menjatuhkan orang. Ingat loh ya, saudara-saudara,
kita orang percaya bukan menjatuhkan, tapi menguatkan, menolong, dan jika dapat mengangkat orang lain. Jangan sampai istilah berkata jatuh ke lubang yang digali sendiri. Dia buat banyak jebakan-jebakan Batman supaya orang jatuh. Dia menggiring opini-opini supaya orang melihat sesuatu yang buruk terhadap orang lain. Jahat pikirannya. Hati-hati, kamu akan jatuh ke lubang sendiri. Maka kalau mereka buat itu, kita jangan buat itu. Kita tebarkan kebaikan, tebarkan kasih. Dunia menolak kasih Yesus, toh kasih Yesus kembali ke kita. Bertambah-tambah, semakin more. Lope, Jesus. Tinggallah dalam rumah jika orang-orang itu menerima shalom, menerima damai sejahtera. Dan minumlah, sharinglah, doakanlah orang-orang yang menerima engkau di satu kota, di satu rumah. Dan kamu pasti akan mendapat upahnya. Lanjut. Ayat 8 sampai 9. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ. Wow. Dari pertama rumah, ya. Satu rumah. Lalu satu kota. Padahal satu RT saja bisa ratusan rumah. Belum satu kelurahan, satu kecamatan. Dari satu rumah kau melayani, kau dipercaya. Nanti Tuhan percaya satu kota. Wow, artinya tugas orang percaya di akhir zaman ini luar biasa lah. Bagi yang percaya, kita setia dulu, layani satu rumah. Akhirnya saya katakan tadi bahwa kesetiaan itu terus kesetiaan dulu. Dan ternyata kesetiaan itu pasti berbuah. Dan ada saatnya Bapak Ibu sekalian, orang yang percaya akan dipercaya satu kota. Dan gak mustahil engkau dipercaya satu bangsa. Atau ada yang lebih hebat lagi, bangsa-bangsa Tuhan percayakan. Wah, keren dong ya. Tapi kita bukan mau mengejar itu. Yang kita mau lakukan adalah kesetiaan, ketekunan. Mengenai nanti tumbuhnya kemana, Tuhanlah yang akan mengarahkan kita. Kenapa pelayanan murid-murid ini menjadi luar biasa? Karena mereka melakukan apa yang Tuhan suruh. Memang ada satu dua yang banyak tanya, ragu, kurang percaya. Tapi kan kita tidak mau ikut yang ragu. Kita nggak mau ikut yang kurang percaya. Kita harus percaya perkataan Tuhan. Sekalipun setan satu neraka datang membuat Anda goyah, tidak boleh bimbang, tidak boleh goyah. Kita harus percaya perkataan firman Tuhan. Kalau satu rumah terima, masuklah beritakan Injil di sana. Mereka tolak, ya sudah, nggak apa-apa. Toh juga kita bawa damai sejahtera. Kita nggak bawa tipu-tipu. Kita nggak bawa sebagai orang rentenir, tumbal, tidak. Kita membawa firman kekal, firman hidup. Orang terima, dia yang bersyukur. Orang tolak, saya bersyukur. Demikian pun satu kota. Kalau engkau masuk ke kota Balikpapan, Balikpapan punya slogan, Balikpapan ku bangun, ku jaga, ku bela. Pastor tambah ya, karena saya pendoa, saya tambah ya, ku doakan Balikpapan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara sekalian, orang yang percaya bisa menyembuhkan orang sakit. Ayat 9 dari Lukas pasal 10. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Kata di situ, apakah engkau ada di satu rumah? Kata di situ, apakah engkau ada di satu kota? Sembuhkanlah orang-orang sakit. Baik di rumah, baik ketemu di jalan, baik di rumah sakit, baik sedang besuk orang dalam penjara. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, di dalam rumah atau dalam satu kota.
Makanya Pastor katakan tadi lebih awal, tolong, minta tolong banget. Hamba Tuhan, penatua, pastor, gembala, majelis, guru Injil. Please, ambil bagian, lakukan firman Tuhan. Kalau engkau belum memiliki iman mendoakan orang sakit, jangan lantas engkau menjelekkan orang-orang yang melayani doa kesembuhan. Karena orang yang melayani doa kesembuhan seperti pastor hari-hari Tuhan percaya, masih percaya, amin. Saya terus mempertajam, karena setiap orang seperti pisau yang semakin diasah, semakin tajam. Saya pun secara pribadi, ketika engkau punya karunia, misalnya mujizat, karunia gembala, karunia penginjil, karunia pengajar, karunia guru, saya tidak akan menjelekkan Anda, tidak menjatuhkan Anda, karena Kristus dalam saya. Kristus tidak mengajarkan itu. Bahkan Kristus mengajar saya, kasihilah orang yang jahat kepadamu, ampunilah musuh-musuhmu. Bagaimana kita bisa mendapat berkat seperti Tuhan memberkati hamba-hambanya dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Hari-hari ini banyak yang diberkati. Kalau kita menyimpan kejahatan di hidup kita menyimpan iri hati, busuk sampah. Berkat yang paling keren adalah hatimu ini ada Yesus. Kalau hatimu ada Yesus, kita nggak lagi ada di area bergumul soal mamon atau uang. Mungkin hari ini banyak orang masih melayani motivasinya mamon. Tapi orang yang memberi hatinya kepada Yesus, ketahuilah Bapak Ibu, mereka tidak ada di area lagi mamon, uang, dada. Salah satu yang pastor dapatkan setiap hari adalah Tuhan. Bagaimana saya menyatakan kasih-Mu hari ini di lingkunganku, di hidupku, di pelayanan Kau percayakan ini. Siapa Tuhan yang mau kami layani, kami berkati. Hari ini masih tersedia sekitar kurang lebih 1000 paket yang pastor belajar kali ini, ya. Kalau yang sudah sekian tahun kita melalui RT kami sudah, lalu sekian tahun berapa bulan lalu kami salurkan bantuan beras dan sembako lewat kelurahan sudah. Nah, kali ini pastor coba, ya, turun sendiri karena memang setiap hari pastor turun ke jalan, ketemu orang loh ya, bukan agama apa, orang. Saya mengasihi setiap orang. Nah, yang minta kaos jangan minta di saya, karena pastor juga khususnya kaos Aku Ditolong Tuhan itu dikasih dari channelnya Yusak Hadi Siswantoro. Nanti saudara di sana coba minta di sana. Ya, halo Pastor Yusak. Halo. Ya. Siap-siap bagi-bagi berkat kaos nih. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Justru kalau kita hatinya ada Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Orang percaya dapat menyembuhkan orang sakit. Tetapi kita juga tahu bahwa kita akan memiliki pikirannya Tuhan Yesus. Salah satu pikiran Tuhan Yesus adalah, apa yang bisa aku lakukan buat engkau? Apa yang bisa saya tolong engkau? Hari ini banyak yang minta bantuan uang. Bukan pastor tidak mau. Kalau pastor membaca WA-nya, japrinya, pastor akan berkata, maaf ya, kota mana? Sampai saya berkata, Jakarta. Ya, pastor ini di Balikpapan. Jadi saya dorong Bapak Ibu, saya percaya semua hamba Tuhan baik, semua hamba Tuhan diberkati, semua hamba Tuhan punya hatinya Tuhan Yesus. Maka
Saya dorong, kalau sudah berjemaat, datang gembala lokalmu, gembala di mana kau berjemaat, ceritakan, pasti ada solusi, dan sedapatnya pasti engkau dibantu. Kalau misal Bapak Ibu yang butuh banget bantuan uang ya, ini yang real aja dah, dan belum berjemaat, tapi engkau tinggal misalnya di Bogor gitu ya, silahkan cari gereja yang terdekat, datangi gembala tersebut atau hamba Tuhan banyaklah di kota Bapak Ibu tinggal di mana saja. Halo yang di Kupang pun demikian. Mereka pasti mau menolong Bapak Ibu. Nah, lain halnya kalau Bapak Ibu yang di Balikpapan dan engkau butuh bantuan. Itu pun saudara-saudara, saya jaga. Jangan sampai dia sudah memiliki gembala, sudah berjemaat di kota Balikpapan di sebuah gereja. Saya jaga. Jangan sampai bantuan yang pastor berikan tulus tanpa embel-embel dan tanpa rayu-rayuan nanti melukai rekan-rekan gembala. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah coba ke gembala Bapak Ibu dan gembala mungkin belum bisa bantu, kami siap membantu Bapak Ibu. Khusus yang di Balikpapan ya. Kalau di kota-kota, datangilah gereja terdekat. Ya, saya punya kerinduan. Tidak boleh ada orang lapar di sekitar saya. Saya bukan pengusaha. Saya hamba Tuhan. Tapi saya punya prinsip. Saya tidak mau lihat orang susah. Dan saya susah melihat orang susah. Tapi saya akan sangat bersyukur, bangga, dan bahagia ketika melihat orang bahagia, tersenyum, dan menyongsong hari esok dengan penuh harapan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, dan secara rema ini, Tuhan Yesus memberikan pesan juga kepada kita semua yang percaya. Sembuhkanlah orang sakit di mana engkau berada. Entah di dalam rumah, entah dalam satu kota, dimanapun engkau hidup hari ini. Percayalah, Tuhan menetapkan Anda di kota tersebut. Bukan untuk menjadi pengemis, tapi untuk menjadi pembawa berkat. Bukan untuk menjadi pengemis, tapi untuk menjadi pendoa. Bukan jadi pengemis, tetapi jadi penginjil. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Dan kasih tahu kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Itulah isi Injil. Itulah berita tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Siapapun yang menerima kasih Yesus, mereka sudah memindahkan hatinya dari kefanaan kepada kekekalan Bapa di surga. Mereka sudah menjadi orang yang percaya. Selanjutnya, terima Tuhan Yesus, dibaptis, setia sampai akhir. Ya saudara-saudara, apapun talenta yang Tuhan kasih kepada saudara hari ini, jangan lupa setia. Hari ini saya tahu banyak orang yang dipromosi Tuhan, banyak orang diangkat Tuhan, banyak orang dikasih Tuhan kepercayaan lebih. Ingat, saya ngomong gini, ingat, saya tunjuk diri saya sendiri. Saya harus setia. Bapak Ibu juga harus setia. Apapun talent yang Tuhan kasih pada saudara-saudara. Ada yang pintar nyanyi, ada yang kalau orang nyanyi, wis dahsyat banget. Ada yang kalau dia senyum aja, langsung orang jatuh hati, enggak. Langsung orang melihat kasih Tuhan. Ada orang yang sangat diberkati dan dia belum tahu bagaimana saya menjadi berkat. Salurkan, salurkan. Cari orang-orang miskin di sekitar Bapak Ibu. Salurkan, salurkan. Kalau Bapak Ibu misalnya kerjanya padat dan waktu untuk salurkan tidak ada, cari panti asuhan, cari panti jompo. Di mana Bapak Ibu gereja, di mana Bapak Ibu berjemaat, dukun pelayanan. Karena di sana ada hamba-hamba Tuhan yang siap 24 jam memberi diri untuk membantu orang-orang miskin, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Oke, ya sudah. Firman Tuhan sudah pastor bagikan. Rasanya kok lapar.
Makan apa ya? Makan apa? Makan apa? Makan apa pagi ini? Makan air. Makan, oi. Sudah. Karena mentang-mentang jerawatnya gara-gara mie hoce sudah mau lenyap. In Jesus name, lenyaplah dan muluslah. Habis ini makan apa? Makan apa? Makannya hoce. Ya sudah, selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Firman ini menyembuhkan saudara. Firman ini membuat saudara-saudara kuat, sehat rohaninya, tumbuh dan berapi-api untuk mendoakan orang sakit. Karena setiap orang percaya bisa menyembuhkan orang sakit. Kok bisa? Karena Bible yang berkata, Tuhan Yesus yang bilang, sembuhkanlah orang-orang sakit. Banyak orang-orang yang membutuhkan doa dan kesembuhan. Kalau saudara-saudara semua ambil bagian pelayanan ini. Kemarin ada yang kasih komentar di video, seandainya semua orang percaya hamba Tuhan melakukan satu kebaikan saja kepada orang sebangsanya, senegerinya, setanah airnya, Indonesia sangat terang benderang kemuliaan Kristus. Amin. Nah, saat ini pesan aja, seandainya satu orang saja mau mendoakan satu orang dan orang sakit disembuhkan, betapa kesaksian banyak banget. Saya tidak mau kesaksian hanya bersumber dari pelayanan yang terjadi di THC ataupun pelayanan kesaksian terjadi di grup-grup doa Telegram, WhatsApp. Saya tidak mau. Tuhan juga tentu tak ingin demikian. Tuhan mau semua bumi penuh kemuliaannya. Pastor mau, rindu banget semua kota, semua daerah, semua orang percaya ambil bagian pelayanan ini. Dengan satu prinsip, Bible berkata, Tuhan berjanji, semua orang percaya bisa menyembuhkan orang sakit. Anak terkasih yang wajahnya terpasang di cover atau di thumbnail YouTube dan di Facebook, engkau pun dapat mendoakan mamamu. Ketika engkau masih kecil, engkau pernah sakit, mamamu mendoakanmu. Dan hari ini engkau tumbuh menjadi remaja yang cantik, yang energik, yang semangat. Gimana gak semangat? 3 naik sepeda motor, tetap wajahnya sukacita. Kiranya kebenaran ini memberkati hidupmu juga. Dan kalau engkau sudah sampai di Samarinda, setelah ini, kalau dulu kita masih kecil, dibesarkan dengan kasih sayang oleh mama kita, kita pernah lemah, barangkali pernah sakit, mama kita mendoakan. Dan kita ada sebagaimana hari ini, tumbuh segar karena doa mama. Hari ini, buat semua ya, yang mamanya sedang sakit, kalau engkau percaya Yesus, doamu juga bisa menyembuhkan mamamu yang sedang sakit. Mulai doakan mamamu. Kesembuhan dapat terjadi bukan karena doa siapa, tetapi karena di dalam nama siapa yang paling penting. Dan dari abad ke abad, zaman ke zaman, bahkan saya saksi hari ini, dan bahkan sampai selama bumi masih ada, doa dalam nama Yesus yang dilakukan oleh orang percaya berkuasa. Let's pray. Diberkatilah tubuh orang-orang sakit, disembuhkan engkau dari segala penyakit, in Jesus name. Dilepaskan engkau dari setiap roh-roh jahat, gangguan setan, iblis, dan teman-temannya. Go! Free! Out! In Jesus name. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Diberkatilah doa-doamu. Doamu dalam nama Yesus itu membuka pintu surga. Doamu menyembuhkan orang sakit. Doamu, anak terkasih, menyembuhkan mamamu, menyembuhkan papamu. Dan doa engkau orang tua terkasih, menyembuhkan anak-anakmu. In Jesus name.
Karena Tuhan sudah memberikan otoritas ini. Dengarkan baik, apa yang Pastor share ini akan membongkar paradigma yang lama. Kalau murid-murid saya dipercaya kuasa doa orang sakit dan orang sakit sembuh, usir setan pergi. Saudara, sekarang dalam Tuhan Yesus kita menyebut sebagai anak Bapa. Kalau murid saja dipercaya, harusnya sebagai anak membawa otoritas papanya. Dengan pengertian ini, tunaikanlah tugas panggilan pelayanan Bapak Ibu sebagai orang percaya untuk melakukan kehendak Bapa. Dan kalau ada orang sakit, doamu bisa menyembuhkan orang sakit. Seperti doa saat ini. Ini yang nonton ini belasan ribu. Banyak orang-orang sakit yang disembuhkan. Pendarahanmu berhenti. Sesak di jantungmu berhenti. Normal. Jantungmu yang ada gangguan saat ini, in Jesus name, jantungmu pulih. Demikian pun ginjal, liver, be healed, be free, and be clear. Kakimu yang lumpuh hari ini, demi kemurahan surga, in Jesus name, berdirilah. Engkau yang ada di ranjang pesakitan, duduklah sekarang, makan minum secukupnya, dan pulihlah kekuatanmu, in Jesus name. Diberkatilah engkau di ladang, di kampung, di desa, di kota. Diberkatilah setiap pelayanan Bapak Ibu sekalian di gereja, penginjilan, misi, ataupun pelayanan rumah. Diberkatilah engkau. Diberkatilah setiap sekolah-sekolah tinggi teologi melahirkan orang percaya yang percaya kuasa Tuhan. Diberkatilah setiap sekolah-sekolah yang sudah mulai persiapan PTM, pertemuan tatap muka, swasta, negeri, ya, sekuler, pendidikan, perkuliahan. Diberkatilah melahirkan mahasiswa-mahasiswi, lulusan-lulusan yang terbaik, yang memiliki akhlak surgawi, karakter yang kuat, untuk bersama-sama membangun negeri tercinta Indonesia untuk hormat kemuliaan Bapa di surga, in Jesus name. Semua yang nonton ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang hidup terus dalam kegagalan. Tapi sejak hari ini, engkau akan booming, naik dan tidak turun, kepala dan bukan ekor dalam lewat hidupmu. Percayalah, Tuhan berjanji, engkau akan menjadi saluran berkat. Praise God forevermore. Tempat di mana saudara terdengar ada hadirat Tuhan yang luar biasa, bukan? Yes. Engkau rasakan, bukan? Ya. Saya juga rasakan. Kok bisa Bapak Ibu rasakan? Karena Tuhan adalah omnipresent, maha hadir. Di mana orang percaya berdoa in Jesus name, di situ kehadirannya sungguh dirasakan, nyata dan real, Bapak Ibu. Oke, dengan kekuatan kasih Tuhan, saya ucapkan selamat masuk hari yang baru. Diberkati setiap Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk melayani. Melayani semua harus Pastor Andy sama ke jalan. Tidak. Di kantor Bapak Ibu bisa melayani. Senyummu itu bisa memberkati orang lain. Di gereja, kalau misalnya engkau full timer, ya. Full timer itu keren banget ya. Di sekolah, misalnya engkau guru, karena kan kadang ada online, tapi kan mesti di kantor sekolah. Oke. Rasanya ini masih mau lanjut karena suasana ini suasana sukacita. Oke, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan ya, sola fide, hiduplah oleh iman, hidup kau oleh iman, karena Dia Immanuel, Tuhan serta kita, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bersyukur banget. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus.
Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Pujian syukur ini menghantar Anda masuk di hari yang baru, hari penuh kemenangan, hari yang hidupmu berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan berarti engkau berjalan di dalam mujizat. Berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam kemenangan. Yeay! Kami bersyukur padamu, ya Tuhan Yesus memberkati. Cayo! Yeay, dadah!